Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini saya akan coba bagi tips ya atau tutorial mengenai GiroFlow atau software atau aplikasi penstabil footage. Jadi software ini diinitiate oleh yang namanya Elvin Chen ya. Dia bikin kemudian disebar ke komunitas untuk mencoba, dan banyak yang berhasil melakukan stabilisasi footage yang dihasilkan dari drone. Nah, di video kali ini saya akan coba jelaskan ya langkah-langkah, step-step atau apa aja yang perlu diperhatikan. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau menggunakan GiroFlow ini. Syarat yang pertama yaitu kalian mesti punya PC atau laptop ya, karena ini hanya bisa dilakukan di PC atau laptop, nggak bisa dilakukan di smartphone. Kemudian syarat yang kedua yaitu FC kalian yang ada di drone itu mesti support black box ya, karena dari black box itu akan merekam data-data giro itu nanti yang diperlukan untuk menstabilkan footage-nya. Nah, kalau misalkan FC-nya itu nggak support black box gimana dong? Nah, alternatifnya kalian bisa menggunakan external modul ya, seperti OpenLog atau OpenLayer. Nah, contohnya itu kayak gini nih. Ini saya punya OpenLayer ya. Ini eksternal modul. Jadi data-data dari giro yang ada di FC itu akan direkam di sini. Ini menggunakan micro SD ya. Saya ada langkah-langkahnya untuk terkait dengan OpenLog dan OpenLayer. Saya pernah bikin videonya. Kalian cek aja di link pojok kanan atas. Nah, supaya mendapatkan hasil yang optimal, itu saya ada tips ya. Kalau bisa untuk hasil rekaman DVR-nya atau rekaman footage aslinya, itu menggunakan rasio 4:3, bukan 16:9 ya. Terus usahakan untuk terbangnya itu juga udah lumayan stabil. Jadi bukan berarti kita pakai GiroFlow yang asalnya hasilnya videonya itu goyang-goyang banget ya, otomatis jadi stabil. Nggak begitu juga cara kerjanya. Jadi aplikasi GiroFlow itu optimal kalau misalkan dia menghilangkan vibrasi-vibrasi kecil. Itu bisa dihilangkan dengan aplikasi ini. Oke, kita lanjut aja langsung untuk step by stepnya menggunakan aplikasi GiroFlow ya. Kita langsung menuju ke laptop atau ke PC. Oke guys, kita udah di depan laptop atau PC ya. Oke, kita masuk ke persiapannya. Untuk persiapan yang pertama ya, kita download aplikasi GiroFlow dan kamera presetnya. Untuk aplikasi GiroFlow sama presetnya itu ada di alamat ini ya. Ini kalian bisa copy aja. Terus kalian buka browser kalian, pakai Google Chrome atau pakai Firefox terserah. Terus kalian paste ya di sini. Nah, di sini di halaman download dari GiroFlow itu kalian pilih sesuai dengan OS kalian ya. Jadi kalau misalkan Windows ya download yang Windows, kalau misalkan Mac download yang Mac ya. Nah, ini karena saya pakai Windows 10, kita download yang ini ya, yang Windows 8 and up. Jadi untuk yang Windows 8 dan ke atas itu menggunakan yang ini, kalau Windows yang 7 menggunakan yang ini. Kita download aja nih. Oke, ini karena udah saya download ya, jadinya ini kita cancel aja. Terus yang kedua kita perlu download kamera presetnya. Ini scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada tulisan kamera preset. Ini ada tanggal latest update-nya ya, di 29 Agustus 2021. Ini kalian juga download aja. Nah, ini juga udah pernah saya download. Jadi ini kita cancel aja. Terus balik lagi ya. Langkah yang berikutnya yaitu kita mesti download FFmpeg nih. Nah, ini adalah aplikasi untuk melakukan encode ya, encode dari file video kita untuk proses penstabilannya. Jadi ini tinggal copy aja di alamat di bawah, terus masukkan ke browser. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Karena kita hanya perlu file ffmpeg.exe aja, kita pilih yang ini ya, ffmpeg
Kit Essential. Ini cari yang latest saja, yang versi paling terbaru. Ini kalian download. Nah, ini kebetulan saya juga udah download ya. Ini kita cancel aja. Langkah berikutnya adalah ini ya, letakkan hasil download itu ke satu folder yang sama. Jadi ini ada file-file yang udah saya download ya. Nah, di sini kan ada 3 nih, GyroFlow dan kamera preset sama file FFmpeg-nya. Ini kita bikin aja di satu folder. Oke, ini saya coba di folder temp aja ya, buat nyontoin aja. Nah, ini ada file video yang nanti akan kita coba stabilkan. Ini kalau dibuka ya, videonya formatnya MP4. Nah, ini kalau kalian coba, ini masih banyak goyang-goyangan ya. Nah, ini banyak vibrasi dan segala macam nih. Ini nanti akan kita coba proses agar bisa lebih stabil dan smooth. Ini kita tutup aja. Kita bikin folder baru. Kita namakan misalkan tutorial GyroFlow. Nah, nanti untuk file videonya yang mau kita proses, kita pindahkan aja di sini juga. Nah, kita masuk ke foldernya. Nah, untuk file yang udah kita download, kita taruh ya di satu folder di sini. Contohnya ini untuk yang GyroFlow 030 nih. Ini tarik aja ke sini. Nah, terus untuk kamera presetnya ini juga kita tarik aja ke sini. Nah, untuk khusus file FFmpeg kita hanya butuh file ffmpeg.exe nya aja, nggak perlu kita copy semuanya. Ini kita double klik aja. Nah, ini kita cari ya file ffmpeg.exe nya. Nah, itu ada di folder bin. Nah, ini ada ffmpeg.exe, kita tarik aja ke sini. Nah, ini udah lengkap nih. Oh, yang ini belum diekstrak ya. Ini diekstrak aja nih. Kita ekstrak aja. Habis itu ini boleh kita delete ya. Nah, ini boleh kita delete. Oke, jadi yang dibutuhkan tuh ada 3 ya tadi. File GyroFlow nya sendiri, kemudian kamera preset, sama ffmpeg.exe. Ini kita langsung aja kita jalankan aplikasinya ya. Kita double klik. Nah, ini kita tunggu aja, nanti akan muncul pop-up aplikasi GyroFlow 030 ya. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini ya. Ini ada beberapa menu ya. Jadi ada menu video stabilizer, ada kamera kalibrator, dan lain sebagainya nih. Yang kita butuhkan yang menu yang pertama nih, video stabilizer. Ini diklik aja. Nah, ini kita gedein. Ini adalah halaman utama dari aplikasi GyroFlow ya. Untuk melakukan proses penstabilan, kita perlu input file video source-nya, video aslinya itu kita perlu masukin. Nah, caranya ini di bagian sebelah kanan nih ada tab input. Kemudian di bagian input parameter kita open ya videonya. Kita klik aja. Nah, ini adalah video originalnya. Kita open. Kemudian untuk selanjutnya kita perlu cari lens preset. Nah, untuk lens presetnya ini kalian bisa cari ya. Kalian bisa dengan cara browse lens preset ini. Nah, ini akan ada di folder yang kita ekstrak tadi ya. Ini kalian pilih ya. Ini pilihannya banyak, ada Cadex, Canon, DJI. Nah, ini kalian cari merek kamera kalian tuh merek apa. Kalau misalkan kalian nggak nemu merek kamera kalian, itu kalian bisa cari yang kira-kira mirip ya. Contohnya di sini punya saya Nebula Pro Nano. Nebula Pro Nano itu aku cek di sini ya, Cadex itu nggak ada. Adanya hanya Nebula Nano. Ini beda ya. Pertama rasionya beda 16:9. Punya saya ini 4:3 ya. Jadi saya nggak pakai yang ini. Ini saya nanti akan pakai yang DJI. Nah, di sini ada nih DJI FPV Air Unit.
yang 1080 4:3. Kita akan coba pakai yang ini ya. Kita open aja. Nah, di sini udah terset ya. Kalau misalkan kalian cari itu sebenarnya bisa langsung di search di sini. Contohnya misalkan kalian pakai runcam. Nah, di runcam ini banyak pilihannya. Kalian tinggal pilih aja nih. Ini ada runcam split 2, runcam split 3 light, split 3 nano. Kalian bisa pilih, sesuaikan lah di sini. Nah, karena saya pakai DJI FPV ya, ini saya pilih yang ini aja, walaupun sebenarnya ini pakai Cadex Nebula Pro Nano ya, tapi kita coba aja, kita stabilkan pakai preset lens yang ini ya. Kemudian untuk open gyro lock, nah untuk open gyro lock ini adalah file black box yang dihasilkan di FC kalian ya. Nah, ini saya coba konekkan dulu ya kuat saya. Nah, untuk dapetin file black box ya, untuk mengisi parameter ini kalian perlu buka Betaflight. Ini sebelumnya udah saya colokkan ya flight controllernya atau drone-nya. Ini kita masuk ke Betaflight. Oke, kita connect. Nah, di bagian menu black box yang di sebelah kiri ini, nah di sini ada menu yang namanya ini ya, onboard data flash chip. Kebetulan untuk FV saya ini adalah onboard untuk black boxnya. Kapasitinya itu 8 mega ya, nggak terlalu besar. Ini bisa dilihat ini udah terpakai 6,4 mega, sisanya udah sedikit. Nah, kalau misalkan kalian punya FC, kalian pengen cek FC nya udah support black box apa enggak. Nah, kalian lihat aja di sini nih. Kalau misalkan di sini tuh ada tulisannya onboard flash atau apa namanya, kalian pakai eksternal, itu kalian bisa pakai yang serial nih. Kalau misalkan kalian pakai yang eksternal modul ya, kayak open lock atau open lagger. Nah, ini saya set di 500 Hz ya. Defaultnya itu di 1, tapi saya lihat minimumnya itu di 500 sudah cukup, jadi saya set di 500 Hz. Kemudian untuk black box debug mode ini sebenarnya nggak terlalu perlu ya, cuman untuk jaga-jaga ini saya kasih gyro scale ya, karena sebenarnya untuk diisi none juga nggak masalah ya, tapi karena untuk jaga-jaga siapa tahu informasi dari gyro scale ini diperluin. Kalau misalkan kalian terbatas banget untuk black boxnya ya, kalian bisa pilih none aja nggak apa-apa, untuk menghemat ini ya space dari si black box ya. Oke, ini kita ambil aja ya. Caranya tuh ada dua, kalian bisa save flash to file yang ini, atau activate mass storage device mode. Ini biasanya saya pakai yang ini ya. Nah, ini langsung keluar karena FC nya akan jadi semacam kayak flash disk ya. Nah, ini muncul, ini kita pilih aja nih. Nah, di sini ada banyak nih file .bbl nya. Ini kalian copy aja nih semua nih. Sebenarnya nggak harus semua. Kalau misalkan kalian tahu mana sih file black box yang sesuai dengan videonya, daripada kita colok bolak-balik ya, FC nya kita copy aja semua, toh ukurannya juga nggak terlalu gede. Ini kita copy ke temp yang tadi ya. Nah, kita copy di sini. Oke, kita tunggu. Oke, udah selesai ya di copy. Kita tutup aja Betaflight konfiguratornya, dan kita cek aja ya ini, karena ini udah nggak perlu. Kita cabut aja drone-nya dari PC. Nah, nanti file black box ini kita masukkan ya di file aplikasi GyroFlow yang tadi. Nah, di sini di open gyro lock nih, kita klik aja, kita masuk ke sini. Nah, kalian mesti tahu ya file black boxnya yang mana. Ini karena saya ambil video ini yang terakhir ya, ini berarti pakai yang 003 nih yang di sini. Oke, ini kita pilih aja open.
Nah, ini kalian bisa langsung pilih ya, nggak harus diekspor ke CSV melalui black box Explorer. Jadi kalian bisa direct pakai file BBL ya. Terus untuk ini biarin aja karena videonya bukan GoPro atau Insta360 ya. Untuk ini biarkan aja. Nah, ini yang perlu kita set ya, kamera to gyro angle. Ini adalah sudut kemiringan kamera ya, itu di set berapa derajat. Ini kira-kira aja. Ini biasanya saya isi 25 ya, 25 atau 30, biasanya sih saya isi 25 derajat. Nah, kalau udah, ini kita tinggal plot and analyze gyro data. Kita tunggu aja, nanti akan ada grafik yang keluar. Nah, ini kita coba cek aja. Oke, ini kita tutup lagi. Langkah berikutnya adalah di menu tab sync ini kita perlu masukkan ya beberapa parameter. Nah, ini adalah langkah yang paling penting ya, yang mesti kalian tahu nih, karena ini adalah kunci berhasil apa tidaknya video kalian itu bisa distabilkan. Jadi ini adalah proses untuk mensinkkan antara data gyro yang ada di black box dengan file videonya. Di sini ada beberapa entryan yang mesti diisi. Yang pertama nih, initial raw gyro offset in seconds ya. Ini adalah berapa detik itu dari kamera atau video itu start record sampai dengan data black box itu nyala ya. Atau gampangannya di video ini itu ada selisih berapa second sebelum itu di arming. Jadi kalau misalkan kalian start record kemudian langsung terbang dan dibawa dari 10 second, itu kalian biarkan 0, ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan di atas 10 second, itu kalian mesti isi nih kira-kira berapa detik dari saya mulai start record sampai saya mulai pencet arming. Kalau bisa kalian itu terbang di bawah 10 detik setelah melakukan record ya. Jadi ini kita bisa biarin. Cuman karena saya tahu ya, saya itu melakukan arming setelah video di record tuh di 8 detik. Jadi saya bisa isi ini dengan angka 8. Tapi sebenarnya kalau 8 itu di bawah 10 second, saya biarkan 0 itu bisanya nggak masalah juga sih. Tapi kita isi aja nih 8 second. Oke, jika udah sync search size ini biarkan aja 10 second. Kemudian auto sync ini juga kita biarkan. Nah, langsung kita pencet nih attempt auto sync ya. Kita pencet aja, nanti akan pop up window baru ya. Nah, ini adalah proses untuk melakukan sync ya. Oke, prosesnya udah selesai dan keluar gambar grafik ya seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat sebenarnya gambar yang bagus itu seperti ini ya. Data gyro dengan pergerakan warna ini nih, biru sama warna hijau nih. Ini apa namanya, mepet ya gambar grafiknya. Nggak ada yang keluar, paling ini nih keluar dikit, tapi nggak apa-apa, mayoritas itu udah lumayan. Nah, ini bisa kita close. Nah, ini juga sama nih, ini titiknya nih kalau bisa yang ada di satu garis yang sama. Ini ada yang keluar dikit, tapi nggak masalah sih kalau keluarnya cuman segini, yang lain itu masih lurus ya dengan grafiknya. Oke, ini kita tutup juga. Nah, kalian yang penting lihat di sini ya, apa namanya, di bagian kanan nih, ini adalah titik-titik sync point yang disematkan di video, yang kira-kira itu adalah titik untuk dilakukan sync gyro datanya dengan file videonya. Nah, kalian perhatikan di error nih, usahakan error yang ada di sini itu di bawah angka 1 ya kalau bisa. Kalau semakin lebih kecil semakin bagus. Nah, ini di sini kalian lihat, ini angka error saya nih di bawah angka 1 ya, bahkan di bawah angka 0,5.
Ini menunjukkan udah bagus peletakan sync pointnya. Kalau udah, kita pencet aja nih apply setting to compute sync. Jika udah, kita lanjut ke stabilization, menu stabilization. Nah, di sini ada beberapa pilihan smoothing method ya. Yang defaultnya itu ada di plane 3D smoothing, kemudian ada pilihan lainnya nih, yaw pitch roll smoothing, ada lock horizon. Ini tapi butuh accelerometer ya, biasanya ini dibuat untuk terbang angle mode. Kemudian ada 3D smoothing with smooth angle limit atau AVO-Views. Nah, ini biasanya yang saya pilih nih, karena terbang saya model terbang freestyle ya, atau terbang yang banyak manuver, itu biasanya pilih yang nomor ini nih, 3D smoothing with smooth angle limit. Kalau misalkan cruising biasa, kalian bisa pilih yang paling atas nih, plain 3D smoothing. Tapi kalau kasusnya di saya, jenis videonya itu tadi banyak manuver ya, jadi saya pilih yang 3D smooth with smooth angle limit. Kita pilih aja di sini. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, smoothness, ada time constant, defaultnya di 0,2 second ya. Ini sementara kita biarkan dulu. Kita langsung ke menu export aja, karena saya nggak otak-atik biasanya di menu ini. Kita ke menu export. Nah, di sini adalah langkah terakhir ya sebelum mengekspor hasil videonya. Di sini output dimensionnya ini saya ubah dari yang sebelumnya aspect ratio ini ya, videonya 4:3, ini saya jadikan 16:9, jadi biar full screen. Kalau misalkan dilihat di YouTube, ini aku tak upscale ya, jadi 1280 kali 720, jadi rasionya jadi 16:9. Jadi output dimension ini adalah output hasil video yang mau diekspor, itu rasionya mau berapa nih, karena kameranya itu memang hanya support 720 ya, jadi saya pakai 1280 kali 720. Kalau misalkan kamera kalian tuh lebih tinggi, kalian bisa tinggiin lagi untuk resolusinya ya. Kemudian untuk video export start and stopnya, ini kalian bisa biarin, atau kalau misalkan kalian butuhnya itu ada di detik keberapa sampai detik keberapa, itu kalian bisa isi. Tapi biasanya ini saya biarin aja default. Nah, untuk ini adaptive zoom, ini biasanya juga saya biarin ya. Untuk adaptive zoomnya nih saya set default aja. Nah, untuk zoom factor ini yang mesti kalian sesuaikan ya. Jadi ini zoom factor ini adalah angka yang ada di bawah sini sebenarnya, angka FOV scale nih. Kalian mesti cari nih angka yang paling pas ya buat videonya, supaya yang ada hitam-hitamnya nih ketika proses stabilization itu nggak kelihatan di hasil eksportan. Nah, ini kalau misalkan aku gedein FOV nya pasti kelihatan hitam-hitamnya nih. Saya play ya. Nah, ini udah bergerak gambarnya. Nah, ini kalau misalkan FOV scale nya nih aku ubah-ubah ya nih, nah kelihatan nih apa namanya bagian hitamnya nih. Nah, kalian mesti cari mana yang kira-kira hitamnya itu nggak kelihatan. Oh ya, itu kenapa file source-nya atau video originalnya itu diusahakan di rasio banding 3, karena proses untuk stabilisasi itu modelnya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan yang 4:3 ketika distabilisasi itu bisa di stretch. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, ketika di stretch itu ukurannya langsung otomatis jadi 16:9 nih, agak men-stretching lebarnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk FOV nya ini kalian sesuaikan, jadi kalian mesti geser ke kiri kalau misalkan pingin hitam-hitamnya ini mengecil. Ini kalian cari posisi yang pas supaya hitam-hitamnya ini hilang ya. Ini masih kurang, kita kiriin lagi, masih kurang. Oke, kita geser terus, geser dikit lagi. Oh, ini masih ada, kita geser lagi sampai kira-kira nggak keluar. Jadi kalian mesti lihat seluruh video kalau misalkan pingin bener-bener memastikan bagian hitamnya itu nggak muncul di hasil eksportan. Nah, ini kayaknya di 1,4 ini
udah cukup nih, item-itemnya udah nggak ada. Nah ini kalian sesuaikan nih, tinggal ini berarti 1,4 ya. Di zoom factor ini kalian samakan nih angkanya dengan FOV scale nya nih. Ini kalian geser aja jadi 1,4 ya. Oke, di 1,4 ini juga 1,4. Nah ini kalian tinggal pastiin aja udah bener, gak ada item-itemnya. Oke, selanjutnya kita pilih video encodernya. Ini biasanya aku biarkan default, tapi kalau kalian misalkan pakai hardware atau GPU accelerator atau graphic card model Nvidia, kalian bisa pilih yang ini ya, H264-NVENC ya. Kalian bisa pakai yang ini kalau misalkan punya Nvidia graphic card. Untuk encoder profilnya saya biarkan. Kemudian untuk audio biasanya ini saya matiin karena toh juga videonya juga nggak ada audionya ya. Kemudian untuk export bitrate ini saya biarkan di 39 ya, karena memang resolusi originalnya itu juga cuman 720p, jadi bitrate nya segini sih udah cukup defaultnya. Kalau misalkan kalian pakai 4K atau 2K, ini kalian mesti naikin nih di angka 50 atau angka 70 ya. Oke, lanjut ke bawah, ini biarin aja. Nah ini kita tinggal export ya, ini tinggal klik export. Nah ini muncul pop up, ini mau dinamakan apa hasil eksportannya, filenya. Ini kita tinggal pilih misalkan smooth. Nah, saya tambahkan akhiran smooth. Kita tinggal save ya. Untuk melihat progresnya kalian mesti lihat di bagian sini ya, di bagian konsolnya nih. Nah di sini ada terlihat ya berapa persen proses untuk renderingnya untuk melakukan stabilization. Nah ini kalian tinggal tunggu aja sampai 100% ya. Oke, nah ini udah selesai ya di render. Di sini ada notifikasinya render is finished. Oke, kita tinggal cek di folder yang tadi. Kita cek, ini udah ada nih yang underscore smooth. Kita coba buka ya, tes. Nah ini hasil yang udah di smooth ya. Kalian bisa compare dengan originalnya. Nah coba aku kecilin, ini yang originalnya sama yang udah distabilin. Ini kita coba compare ya. Jadi kira-kira itu ya proses untuk menstabilkan videonya. Kalian bisa langsung cek aja hasil komparasi head to head antara video originalnya dengan video yang udah distabilkan. Berikut ini ya, check it out.
Nah, itu tadi ya cara atau langkah-langkah penggunaan aplikasi GiroFlow untuk menstabilkan footage video kita. Dan apabila kalian punya tips atau langkah-langkah yang lebih baik ya, atau ada yang saya sampaikan itu kurang tepat, itu kalian bisa komen aja ya di bawah. Oke, paling segitu dulu ya videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.